nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati dosen pengampu kita Bapak Ustadz Dr. At-Tabiq Lutfi MAG, dan yang saya hormati rekan saya, rekan presentasi Saudara Naga Kunadi 3191134, dan yang saya hormati ketua kelas dan yang lain-lainnya anggota kelas 4C yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana kita bisa hadir di tempat yang mubarakah ini, yang penuh keberkahan ya di bulan puasa ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bermakatakan salam yang mana tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur wa minad dhalala ilal huda, yang mana membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman kecerdasan, kepintaran, kesalahan seperti sekarang ini. Di sini saya sebagai pemateri ingin membahas sedikit tentang filsafat ilmu, yaitu epistemologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Maka dari itu saya akan menjelaskan tentang pengertian epistemologi. Poinnya. Poin untuk presentasi, untuk PowerPoint udah dianin belum ya? Oke, di sini saya akan membahas tentang pengertian epistemologi. Boleh next, masuk ke PowerPoint. Pengertian epistemologi. Epistemologi secara etimologi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu episteme dan logi. Dalam bahasa Latin, kata episteme berarti tahu atau pengetahuan. Sedangkan logi secara umum berarti ilmu, pengetahuan, atau teori. Logi dalam bahasa Latin berasal dari kata logia, dan dalam bahasa Yunani berasal dari kata logos. Logos secara etimologi berarti ujaran atau kata-kata, nalar atau alasan. Dalam sejarahnya, logos merupakan nalar atau alasan yang dalam filsafat Yunani kuno merupakan prinsip yang mengontrol alam raya. Dalam konteks agama Kristiani, logos merupakan kebijakan abadi yang terwujud dalam menciptakan pembangunan, penyelamatan dunia, dan sering diidentifikasi dengan orang kedua dari Trinitas. Logos dalam perkembangan sekarang diartikan sebagai 1. Pernyataan lisan atau tulisan. 2. Teori, doktrin, ilmu pengetahuan. Dengan demikian, epistemologi dapat mempunyai arti teori tentang pengetahuan, atau jika dikonstruksi dalam bahasa yang lebih rumit, epistemologi adalah ilmu pengetahuan tentang pengetahuan. Nah, untuk pembahasan yang kedua tentang epistemologi sebagai landasan pengembangan ilmu, itu akan dijelaskan oleh
Saudara Naga Gunadi atau bisa kita panggil Koko. Silakan dengan segala hormat kok. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan ya. Namun terlebih dahulu saya sampaikan salam hormat saya kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, yaitu Bapak Dr. At-Tabiq Lutfi, dan juga kepada teman-teman sekalian yang saya hormati. Hari ini kita akan membahas tentang epistemologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Saya mencoba untuk tidak terpaku sama makalah dan PowerPoint ya. Namun sebelumnya saya ingin untuk penyegaran, sebagaimana tadi epistemologi sudah dijelaskan secara definisinya, saya ingin sebagai prolog dari presentasi yang kedua ini, saya ingin mengajak ada paling tidak ada 3 poin yang ingin saya sampaikan sebagai prolog. Yang pertama itu bahwa epistemologi ini adalah salah satu cabang dari filsafat. Maka ketika berbicara tentang filsafat, bisa didengar suaranya dengan jelas ya, teman-teman ya. Ya, bahwa ketika kita berbicara tentang filsafat, itu yang pertama kali harus kita tanamkan itu adalah sikap ragu-ragu. Tapi bukan menjadi orang yang ragu ya, harus digaris bawah, harus menanamkan sifat ragu dulu gitu. Karena kalau berbicara tentang filsafat, kita sudah berbicara tentang kita sudah memiliki keyakinan, maka filsafat ini tidak akan bisa berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Misalnya kalau teman-teman sudah yakin misalnya bahwa presentasi saya salah misalnya, ya sudah selesai karena sudah ada justifikasi di situ. Atau teman-teman menganggap presentasi saya sudah benar gitu, ya sudah, nanti tidak akan ada pembahasan kalau sudah benar gitu. Maka semuanya harus dilandasi dengan keraguan-raguan. Itu prinsip biasanya orang-orang berfilsafat gitu. Tapi sekali lagi saya garis bawah, bukan menjadi orang yang ragu gitu. Itu yang pertama sebagai prolog. Kemudian yang kedua, supaya kita berbicara filsafat itu kita tidak simpang siur, maka saya ingin kembali mengingatkan bahwa sebagaimana perkataan Plato, filsafat itu adalah pengetahuan atau penyelidikan tentang segala yang ada. Nah, itu filsafat ya, menurut Plato. Kemudian menurut Aristoteles mengatakan bahwa filsafat itu adalah menyelidiki sebab dan asas suatu benda gitu. Nah, itu lebih tinggi lagi gitu. Dan kemudian kemarin kita sudah belajar tentang Al-Farabi, di mana menurut Al-Farabi filsafat itu adalah ilmu pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan untuk menyelidiki hakikat yang sebenarnya gitu. Artinya ketika kita bicara filsafat, maka kita sudah garis bawah bahwa yang ingin kita bahas itu adalah objek gitu. Artinya ada objek gitu. Sehingga kita ketika sesuatu itu tidak ada objeknya atau tidak ada hakikatnya, ya biasanya itu nggak perlu dibahas gitu. Nah itu yang kedua gitu. Dan untuk sebagai pengingat yang minggu kemarin kita kan sudah berbicara tentang ontologi ya. Ontologi itu adalah menyelidiki hakikat dari sebuah pengetahuan kan begitu ontologi itu. Jadi kalau saya kasih analogi gini, karena berbicara filsafat kalau secara teori kan mungkin agak pusing gitu. Saya coba pakai analogi, misalnya gini, ini ada sebuah pulpen misalnya. Pulpen ini memiliki hakikat gitu. Artinya ketika nanti ini dibawa ke Amerika atau ke Eropa, tetap saja ini pulpen orang menyebutnya gitu. Jadi pulpen ini memiliki hakikat gitu. Tapi kemudian bagaimana dengan ontologi? Ontologi misalnya gini, untuk melihat hakikatnya. Misalnya ini ada 2 buah pulpen. Ya. Kalau saya satukan, maka ini namanya berkumpul atau ijtima.
bersatu gitu. Kemudian kalau saya pisahkan namanya iftiraq atau berpisah gitu. Saya jauhkan iftiraq ya. Nah, yang jadi pertanyaan berkumpul ijtima sama iftiraq itu ada atau tidak kan gitu. Nah, secara ontologi iftiraq dengan ijtima itu tidak ada gitu. Karena apa? Karena ijtima baru ada ketika ada sesuatu yang didekatkan gitu. Terus iftiraq itu baru muncul ketika ada benda yang dijauhkan gitu. Nah, sesuatu yang membutuhkan unsur lain itu dikatakan tidak memiliki hakikat. Gitu. Nah, ini penting sekali untuk kalau ketika kita berbicara tentang teologi misalnya, ini sangat penting. Misalnya kita tahu ada sebuah agama yang Tuhannya itu muncul akibat sebuah tragedi kan gitu. Yang seandainya, ya mohon maaf misalnya, seandainya tidak terjadi penyaliban, mungkin mereka nggak punya Tuhan kan gitu. Nah artinya dari situ, artinya Tuhan mereka itu baru muncul karena ada satu penyebab yang sangat nggak hakikat sekali gitu. Nah itu kira-kira ketika kita berbicara tentang hakikat itu seperti itu. Kemudian bagaimana sekarang ketika kita berbicara tentang epistemologi, biasanya ketika kita berbicara tentang epistemologi itu yang jadi analogi itu biasanya tentang penemuan peristiwa jatuhnya apel yang menimpa Isaac Newton gitu. Kan teman-teman mungkin pernah dengar ya. Dari aktivitas peristiwa itu muncul satu ilmu pengetahuan yang namanya ilmu gravity atau gravitasi bumi gitu. Jadi epistemologi sebagai landasan pengembangan ilmu dari sebuah pengetahuan yaitu jatuhnya buah apel yang menimpa Isaac Newton kemudian muncul menjadi sebuah ilmu pengetahuan baru yaitu muncul ilmu gravitasi bumi gitu. Ya. Nah, kemudian kira-kira teman-teman yakin nggak dengan ilmu gravitasi bumi itu? Nah, kalau kita berbicara, ya yakin. Saya kurang. Kalau berbicara tentang filsafat tadi lagi kita nggak boleh yakin, kita harus tetap ragu gitu. Apalagi sekarang teori gravitasi ini sedang dikonfrontir atau dilawan oleh teori density. Ya, yang mengatakan bahwa teori gravitasi bumi itu tidak ada, yang ada itu adalah teori density nantinya. Nah, ini yang namanya ilmu pengetahuan seperti itu, terus berkembang. Nah, kemudian di situ dari peristiwa tadi, ya saya ingin mengajak satu analogi, misalnya epistemologi sebagai ilmu landasan pengembangan ilmu, misalnya saja ketika misalnya yang remeh misalnya ketika kita makan misalnya, ketika di hadapan kita ada nasi gitu, ya mungkin bagi kita yang sudah terbiasa ya sudah biasa saja gitu ya, tapi misalnya bagi ulama-ulama itu, apalagi zaman dulu ulama-ulama kita belajar berfilsafat gitu, makanya nggak heran kalau di kemudian hari kita diajarkan sebuah doa yang ketika pengen makan kita diajarkan Allahumma barik lana gitu. Kita makannya sendiri tapi kita berdoanya untuk orang banyak gitu. Allahumma barik lana. Itu banyak sekali mengandung filsafat-filsafat gitu. Karena ulama-ulama terdahulu itu sudah memahami bahwa untuk sepiring nasi bisa sampai di hadapan kita itu membutuhkan banyak tangan. Mulai dari kuli panggulnya, supir truknya, ya petaninya, terus pengepulnya, banyak jutaan tangan berkontribusi sampai nasi itu bisa di hadapan kita itu. Sehingga dengan begitu ulama-ulama kita mengajarkan doa yang ya mungkin kalau yang enggak berfilsafat akan mengatakan oh ini bid'ah gitu ya. Tapi dengan ini ulama-ulama yang berfilsafat ya coba mengajarkan kepada kita
betapa dari hal yang begitu aja bisa nantinya ada muncul ilmu transportasi, ilmu manajemen, ilmu pergudangan, semua gitu. Itu dengan epistemologi itu nanti akan berkembang itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan, kurang lebihnya seperti itu. Dan kemudian kembali kepada makalah yang sudah saya tulis ya, sengaja saya bikin sempit ya, bahwa ketika berbicara tentang epistemologi, maka yang menjadi tolak ukur kebenaran itu cuma ada dua ya, yaitu bukti empiris dan rasionalitas akal gitu. Bukti empiris atau pengalaman indrawi, sehingga ketika berbicara tentang ilmu pengetahuan berarti berbicaranya tentang sesuatu yang bisa diobservasi, sesuatu yang bisa dianalisa gitu. Nah, kemudian ini yang nantinya itu akan sangat berguna ketika kita berbicara tentang teologi gitu. Sehingga kenapa teologi Islam itu begitu kuat sehingga muncul nanti cabang filsafat Islam secara khusus gitu. Sedangkan ketika berbicara tentang agama lain dengan ruang lingkup filsafat, maka kebanyakan agama-agama lain tuh runtuh gitu. Nah, itulah kenapa mungkin ini mungkin ya, kenapa filsafat itu di zaman dulu pernah sempat hilang gitu. Kebetulan kemarin yang presentasi tentang sejarah filsafat Islam ya, kelompok saya waktu itu. Jadi ilmu filsafat Yunani ini sempat hilang gitu. Ya mungkin karena pada saat itu sangat menentang kebijakan gereja pada saat itu, sehingga ilmu filsafat itu harus dibekukan pada saat itu, yang kemudian nanti baru dihidupkan kembali oleh ilmuwan-ilmuwan dari kaum muslimin gitu. Mungkin itu dari kelompok kami yang bisa coba kita sampaikan di sini tentang epistemologi sebagai landasan pengembangan ilmu. Selanjutnya mungkin kita bisa diskusi, mungkin apa yang bisa kita diskusikan di sini. Berat pembahasannya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau epistemologi itu, jadi kita kalau kemarin kan sempat nanya juga tuh bahwa epistemologi adalah bisa kita artikan sebagai antitesis dalam mentelaah atau menyelidiki sebuah objek ya. Misalnya kalau biasanya kan kalau ya kita ambil yang gampang-gampang gitu ya. Ya misalnya tragedi yang seperti tadi ya saya bicarakan gitu, tentang jatuhnya buah apel gitu. Kemudian melahirkan teori gravitasi bumi gitu. Nah, dalam kajian epistemologi tentu ini akan dikaji apakah benar gaya gravitasi bumi itu ada gitu ya. Sejauh ini sih sudah dibuktikan ada gitu, karena setiap benda yang dilemparkan ke atas pasti dia akan kembali lagi ke bumi gitu. Ya. Apalagi nanti dengan teori bumi bulat, kenapa ketika kita lempar ke atas secara vertikal kok jatuhnya tetap di sini gitu. Apakah bumi ini nanti ya, apakah benar bumi berputar gitu. Kalau bumi berputar, kenapa bola misalnya kita lempar ke atas terus jatuhnya tetap di sini gitu. Kemudian kan nanti disanggah lagi misalnya, bagaimana dengan seekor lalat yang ikut masuk ke dalam sebuah mobil misalnya. Mobil itu berjalan, apakah lalat itu nggak ikut gitu? Ternyata ikut juga gitu. Nah itu kan dalam kajian epistemologi itu kan istilahnya sebuah kritik ya, sebuah penyelidikan bahwa
pengetahuan yang kita dapatkan itu apakah benar-benar memiliki hakikat pengetahuannya dan kemudian bisa nggak dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan yang baru, kira-kira begitu ya. Epistemologi itu. Kalau Anda memahami epistemologi ini teori yang berdasarkan fakta-fakta bukan sih? Maksudnya data-data yang Bisa, ada. ya. Karena dia menuntut syaratnya tadi harus bisa dicerna oleh rasionalitas akal dan juga harus memiliki ada bukti empiriknya gitu. Mungkin sedikit sharing kali ya. Kalau epistemologi ini kan berdasarkan kayak suatu ilmu gitu di epistemologi kan gitu kan. Kalau mungkin dalam dalam bahasa Arab itu secara istilah dan bahasa gitu kali ya. Iya. Kira-kira Apakah seperti itu. apakah sih duluan bahasa gitu, maksudnya apa dulu kan istilah dan bahasa? Kalau dalam bahasa Arab itu kan secara istilah dan bahasa. Nah, apa duluan itu? Apa epistemologi ini duluan? Apa umat Islam itu mengikuti contoh ini? Apa yang teori ini tuh yang mengikuti umat Islam kalau gitu? Bisa dipahami nggak? Iya, ya saya paham tapi ini jawabnya agak berat ya. Jadi kalau untuk duluan mana, nah ini yang mungkin saya belum melakukan penyelidikan ke situ ya. Karena misalnya seperti kata sholat gitu kan. Sholat itu secara bahasa as-sholatu hiya du'a gitu. Tapi secara istilah sholat itu setelah datangnya Nabi Muhammad tentu beda dengan sholatnya sebelum kedatangan Rasulullah kan gitu. Belum bisa ditebak. Khairunisa gimana beliau? Ayo. Diem baik. Gimana Chandra? Jawabannya? Belum, tadi kata Koko belum tahu. Iya. Berarti ya kita semua perlu memperbanyak literatur. Kata Nisa, maaf Pak Nisa. Halo. Ya Pak Tabik belum bisa bergabung nih. Sampai sekarang belum. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang mau menyanggah atau melengkapi. Mungkin kalau kita mah hanya mendengarkan aja dah. Oke, mungkin ada tambahan dari Bang Yusal dari pertanyaan saudara Chandra, silakan. Cukup dari Koko juga udah. Sudah mewakili ya? Iya udah mewakili banget dah. Insya Allah. Kita mau mendengarkan aja. Mungkin bisa di ini kali ya, sambil maksudnya karena memang nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa disampaikan kesimpulannya, Rizal. Secara garis besar. Sal? Iya baik. Ya. Mungkin kita kesimpulannya di sini ya. Kesimpulan di sini tuh epistemologi adalah teori gitu, pengetahuan atau teori tentang pengetahuan dalam bahasa yang lebih rumit lagi, epistemologi gitu.
Sebenarnya kayak epistemologi itu kan dalam istilah kan teori. Nah, lebih rumitnya lagi itu kan bisa disebut dengan epistemologi. Adalah ilmu pengetahuan tentang pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Jadi epistemologi itu adalah pemikiran atau pengetahuan atau objek yang ingin kita pikirkan gitu. Secara sederhana, epistemologi juga disebut teori pengetahuan atau pengetahuan dalam arti sebuah usaha yang dilakukan secara sadar, baik dalam proses sebuah usaha yang dilakukan secara sadar, atau penarikan kesimpulan mengenai kebenaran suatu hal. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani. Episteme berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, sahnya, validitasnya, atau pengetahuannya. Apa yang bisa ketahui dalam bagaimana kita mengetahui ada masalah-masalah sentral epistemologi. Tetapi masalah-masalah ini bukan semata-mata masalah-masalah filsafat. Sebab epistemologi itu berkenan dengan pekerjaan pikiran manusia. The working of human means. Dalam epistemologi terdapat upaya-upaya untuk mendapatkan pengetahuan dan mengembangkannya. Aktivitas-aktivitas ini ditempuh melalui perenungan-perenungan secara filosofis dan analitis. Gitu. Mungkin itu sebagai kesimpulan yang bisa saya sampaikan, kesimpulan-kesimpulan tentang epistemologi. Mungkin dari Koko ada tambahan untuk kesimpulannya atau Ya, sudah cukup cukup? itu. Sudah cukup ya? Mungkin itu aja yang bisa dapat kami sampaikan dan rekan saya yang bisa sampaikan. Selebihnya kalau ada salah ataupun ada yang kurang bisa japri aja lah gitu ya. Mungkin kalau di sini kayaknya rada malu kali. Mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.